Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Ulia. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan diberikan pemahaman. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar pada bagian tema 5 pahlawanku materi IPA ilmu pengetahuan alam tentang sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku sekalian mampu mengetahui apa itu cahaya dan mampu mengetahui apa-apa saja sih sifat-sifat cahaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan Ibu Guru berikutnya, kita tepuk fokus terlebih dahulu ya, agar anak-anakku lebih semangat untuk memperhatikan pembelajaran Ibu Guru. Sekarang ikuti Ibu Guru ya. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Ya, sekarang anak-anakku perhatiannya fokus ke depan, ke Ibu Guru. Sebelum kita ke pembahasan sifat-sifat cahaya, anak-anakku harus mengetahui dulu, apa sih itu cahaya? Nah, cahaya adalah suatu energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya. Contohnya, matahari, senter, lilin, dan lampu. Matahari termasuk cahaya alami, sedangkan senter, lilin, dan lampu termasuk cahaya buatan. Selain benda-benda yang Ibu sebutkan, ternyata ada juga loh cahaya yang berasal dari hewan. Tahu nggak? Iya, cahaya yang berasal dari hewan itu contohnya pada hewan kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Kalian simak dan perhatikan penjelasan Ibu Ulia berikut ini ya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Kita perhatikan cahaya matahari, tampak cahayanya merambat lurus. Nah, anak-anak, cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap, tampak cahayanya seperti garis putih yang lurus. Jadi, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari dapat merambat lurus. Agar lebih memahami perambatan sifat-sifat cahaya, kalian bisa memperhatikan percobaan berikut ini. Kalau kita perhatikan anak-anak, ada 3 buah karton yang diletakkan di atas meja. Masing-masing karton tersebut memiliki 1 buah lubang. Nah, lubang tersebut dibuat 1 garis lurus. Nah, pada bagian depan karton kita meletakkan 1 buah lilin. Nah, setelah itu kita amati lilin tersebut pada bagian ujung karton yang bagian belakang. Maka kita bisa melihat pada lubang karton yang bagian belakang, kita bisa melihat lilin yang berada di depan. Kira-kira anak-anak, kalau kita menggerakkan 1 buah karton tersebut, apakah kita masih bisa melihat cahaya lilin yang berada di depan? Tentu tidak anak-anak. Itu tandanya membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Jadi anak-anak, kesimpulannya cahaya yang merambat lurus dapat menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Dengan dilakukannya percobaan ini dapat dibuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Contoh cahaya yang merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu
senter yang dinyalakan sehingga cahayanya merambat lurus. Terus ada juga lampu mobil yang kita nyalakan tampak cahayanya merambat lurus. Selanjutnya, sifat cahaya yang kedua. Perhatikan gambar tersebut. Nah, apabila ada satu buah gelas bening yang telah berisi air, kemudian kita mengarahkan cahaya senter tersebut ke gelas yang berisi air itu, maka tampak cahaya dari senter itu menembus gelas yang berisi air. Itu menandakan cahaya dapat menembus benda bening. Contoh selanjutnya yaitu apabila kalian meletakkan satu buah gelas bening, kemudian mengarahkan cahaya dari senter tersebut ke arah tembok, maka cahaya senter tersebut bisa menembus ke tembok melalui gelas bening yang ibu letakkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu apabila kita meletakkan sebuah batu terus mengarahkan cahaya senter tersebut ke arah batu, maka cahaya senter tersebut tidak bisa menembus batu. Ya, jadi anak-anak itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening namun sulit menembus benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kalian bisa perhatikan percobaan berikut ini. Arahkan cahaya ke cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan ke benda lain. Selain dari contoh tersebut, kita bisa mengambil contoh apabila kita bercermin. Jadi, cahaya yang mengenai diri kita akan dipantulkan oleh cermin sehingga kita bisa melihat wajah kita di cermin. Jadi, anak-anak, selain dari itu, ternyata pemantulan cahaya itu ada dua. Yang pertama yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur itu terjadi pada pemantulan cahaya yang berada di bidang yang bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur berada pada bidang yang datar. Contohnya itu seperti cermin. Sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Anak-anakku sekalian bisa memperhatikan percobaan berikut. Ambil satu buah gelas yang telah diisi air, kemudian celupkan satu buah pensil. Kemudian kita amati pensil dalam gelas tersebut ternyata tampak seperti pensil tersebut patah. Pensil yang terlihat patah karena cahaya yang melewati dua medium, maka cahaya tersebut akan dibiaskan. Pada percobaan tersebut, cahaya melalui dua medium yaitu medium padat dengan medium cair sehingga cahayanya dibiaskan atau dibelokkan. Sifat-sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian anak-anak bahwa cahaya matahari yang berwarna putih terdiri dari beberapa warna yang disebut spektrum warna matahari, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum warna matahari bisa kita lihat apabila cahaya matahari diuraikan oleh air hujan, sehingga pada saat setelah terjadi hujan, kita bisa melihat spektrum warna matahari yaitu pelangi. Selain dari itu, kalian bisa melihat spektrum warna matahari apabila kalian menyiram tanaman di bawah terik sinar matahari. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan materi sifat-sifat cahaya yang Ibu Ulia sampaikan. Semoga anak-anakku bisa memahami dan mengerti tentang materi sifat-sifat cahaya yang Ibu Ulia berikan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.